Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rahman di program Kabar Petang edisi Sabtu 3 Juni 2023. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, Anies Baswedan mengatakan dirinya bingung dengan pihak-pihak yang ingin menjegalnya. Padahal menurut dia, jika berdasarkan hasil survei, dirinya selalu berada pada posisi bontot alias paling akhir. Kalau memang percaya dengan hasil survei, ya nggak usah pakai-pakai jegal-menjegal. Kira-kira begitu. Kata Anies seperti dilansir dari YouTube pribadinya Jumat 26 Mei yang lalu. Dia kemudian menceritakan pengalamannya saat mengikuti Pilkada 2017, di mana saat itu dia dan Sandiaga Uno yang nanti menjadi calon wakil presiden tidak pernah masuk di dalam ranking satu survei. Nah, pemirsa melihat dan mencermati terkait dengan hal tersebut, apakah Anies Baswedan ini akan terjegal dan siapakah pihak-pihak yang dituding menjegal Anies Baswedan? Apakah Pilpres 2024 nanti akan lebih panas dari 2019 serta bagaimana seharusnya sikap umat Islam di tahun politik tersebut? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan analis senior dari Pusat Kajian dan Analisis Data Bung Fajar Kurniawan. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Fajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan apa kabar? Alhamdulillah sehat, Bung. Anda Sehat. sendiri gimana nih? Sehat, Bung? Alhamdulillah, sehat-sehat. Baik, Bung, langsung saja ini kan ada sedikit polemik ya, yakni munculnya polemik pernyataan pendiri lembaga CSIS atau Yusuf Wanadi di mana ada penjagalan terkait dengan yang dilakukan oleh terhadap Anies Baswedan. Anda melihatnya seperti apa ini, Bung? Apakah ada operasi politik khusus ya untuk menjegal Anies Baswedan di dalam pencapresannya di tahun 2024 mendatang? Apakah ada partai politik anggota koalisi perubahan ini ditengarai tengah dilobi dan untuk mencabut dukungannya? Anda melihatnya seperti apa ini, Bung Fajar? Mohon Ya, baik. tanggapannya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa. Ya, Bung Haji, saya kira pertanyaan ini menggelitik ya karena di tengah situasi semakin panasnya dinamika politik di tanah air ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf Wanandi terkait dengan adanya upaya penjagalan terkait dengan proses pencapresan Bung Anies Baswedan. Ya saya kira ini yang pertama menunjukkan bahwa ada traumatik traumatik sindrom ya, traumatik sindrom dari para pihak-pihak yang merasa apa namanya pernah eh, kalah di dalam kontestasi tahun 2017 yaitu ketika kontestasi Pilgub DKI Jakarta ya. Bagaimana kita melihat waktu itu gegap gempitanya ya apa namanya koalisi yang kemudian mengusung Pak Ahok pada waktu itu dan mereka seolah-olah sudah diansangin karena apa? Karena dari seluruh atau ya hampir seluruh survei hasil survei yang dirilis ke publik setiap waktunya itu selalu menempatkan pasangan Ahok ini di posisi sebagai pemenang gitu ya. Dan tidak pernah mereka bayangkan kemudian itu semua dijungkir balikan pada hari H. Sehingga pada akhirnya kemudian kita bersama bahwa Pak Anies lah yang dan Bung Sandi yang kemudian menjadi pasangan yang memenangkan kontestasi Pilgub DKI Jakarta 2017 yang lalu. Dan ini yang saya kira ini hari tidak ingin tidak mereka kehendaki untuk terjadi lagi. Mereka cukup apa namanya traumatik karena saya yakin bahwa orang-orang atau pihak-pihak ya, atau mungkin disebut sebagai oligarki yang ada di bawah di belakang pasangan yang waktu itu tahun 2017 sudah bersiap-siap ya untuk menang ya
itu pasti sudah mengeluarkan biaya. Ibaratnya itu mereka sudah siapkan at all cost ya, seluruh biaya itu sudah mereka siapkan. Tapi ternyata yang terjadi adalah tidak sebagaimana yang mereka harapkan ya. Dan mereka apa namanya sepertinya apa tidak mungkin atau tidak ingin itu akan terjadi lagi nanti tahun 2024 sehingga memang yang mereka skenariokan menurut pembacaan saya adalah berusaha agar apa namanya eh, katakanlah kalau bicara Anies Baswedan agar bagaimana Anies Baswedan ini sedari awal tidak masuk dalam proses kontestasi gitu ya. Karena kalau sudah masuk proses kontestasi itu agak effort yang diperlukan oleh mereka apa pihak-pihak yang kemudian apa namanya tidak menghendaki Anies Baswedan untuk menjadi katalah presiden tadi ya kalaupun itu pada akhirnya dia menang kontestasi itu sudah sulit sekali karena ada effort tambahan ya. Jadi yang mereka ingin lakukan adalah bagaimana agar kemudian Bung Anies Baswedan ini tidak masuk menjadi calon gitu ya. Artinya tidak masuk ke dalam arena kontestasi. Itulah kemudian kenapa memang disinyalir dan saya kira apa namanya hal itu bisa kita cium ya. Jadi ini walaupun kita tidak ada buktinya tapi kita bisa merasakan melihat juga ya, bahwa ada silent operation untuk membuat betul-betul Bung Anies Baswedan tidak masuk dalam area kontestasi itu. Segala macam cara saya kira sudah mereka lakukan ya, mulai dari mengembuskan isu primordial ya, mengembuskan isu terkait dengan politik identitas, kemudian mencoba merayu partai-partai koalisi agar kemudian bergabung dengan koalisi-koalisi yang lain, apakah koalisi apa Indonesia Raya, koalisi KIB dan seterusnya. Saya kira itu upaya-upaya itu kalau kita tarik benang merahnya sebenarnya adalah dalam rangka untuk kemudian memecah belah koalisi perubahan yang telah apa namanya yang telah terbentuk sebelumnya dan tentu ujung-ujungnya adalah agar bagaimana kemudian kalau koalisi itu terbelah maka tentu tiket ya yang sebelumnya sudah berhasil diamankan oleh Pak Anies sebagai bakal calon presiden itu pada akhirnya menjadi tidak akan bisa terwujud gitu. Kemudian sampai kepada operasi-operasi apa namanya pengambil alihan paksa partai politik ya. Itu yang kemudian sinyalemen oleh Pak SBY misalkan ada upaya paksa untuk kemudian menghijack ya, atau membajak Partai Demokrat kembali yang padahal waktu itu beberapa tahun yang lalu kita sudah saksikan bahwa upaya itu telah digagalkan atau tidak berhasil ya. Tapi ini kayaknya ada upaya untuk apa ini menempuh jalan itu kembali. Kita akan lihat bagaimana ke depan apa perkembangannya begitu. Tapi tadi bahwa parpol-parpol tadi sedang dicari, dicoba diulik-ulik ya, diulik di mana ada loophole ya, ada lubang, ada kesempatan yang bisa kemudian bermanfaatkan untuk kemudian apa namanya mereka manfaatkan untuk tadi menjegal atau setidaknya membuat mereka tidak bersatu ya atau pada akhirnya tidak bisa memenuhi parliamentary threshold ya. Kalau salah satu saja itu partai itu berhasil dibaca, berhasil dipengaruhi, berhasil diceraikan dari koalisi, ya maka selesai itu sudah. Ya, artinya apa? Artinya upaya mereka untuk kemudian uh, membuat Anies Baswedan ini tidak masuk dalam arena kontestasi sudah berhasil. Kalau sudah seperti itu maka semuanya menjadi aman gitu. Karena apa? Karena kita lihat juga sinyalmen yang lain bahwa dari yang mengemuka sekarang ini kan boleh dikatakan merujuk pada tiga poros gitu ya. Poros PDI Perjuangan yaitu Pak Ganjar, kemudian poros apa namanya koalisi Indonesia Raya dan sedang mencoba untuk apa namanya menjajaki kemungkinan bersatu dengan KIP ya maka di Pak oh, ya semua tahu bahwa dua dua calon ini adalah all Jokowi men gitu ya artinya tidak ada lagi apa namanya tidak perlu ada kekhawatiran lagi siapapun yang jadi maka itu semua pasti ujung-ujungnya akan mengamankan kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh rezim sebelumnya gitu. Jadi saya kira itu yang terjadi pihak-pihak ya tadi termasuk para oligarki yang merasa sakit hati pada tahun 2017 tentu tidak ingin peristiwa yang menyakitkan itu kembali terulang di tahun 2024 sehingga kemudian mereka tidak hanya ingin
menjegal itu ketika proses pemilu atau pilpresnya, tapi mereka lakukan itu secara terstruktur, sistematis, ya masif. Justru ketika tahapan-tahapan awal dari proses pemilu itu sendiri, yaitu dalam proses pembentukan koalisi, dalam proses pencalonan dan seterusnya. Saya kira begitu, Bang Aziz. Ya, baik, Bung. Lantas kemudian sebagaimana yang sudah Anda jelaskan, apakah ini juga menunjukkan bahwa pertarungan politik dalam demokrasi ini sangat-sangat kotor begitu? Apakah di dalam percaturan politik pemilu, jegal menjegal ini adalah sesuatu yang lumrah dan juga wajib setiap partai politik? Anda melihatnya seperti apa ini, Bung Fadar? Ya, kalau kita lihat tadi sebenarnya kan tadi apa rezim ini itu betul-betul berusaha keras agar kemudian siapapun yang nanti masuk dalam arena kontestasi tadi itu kan adalah orang yang betul-betul sudah diketahui track record-nya, mereka ketahui bahwa pasti akan quote-unquote mengamankan kebijakan yang telah diambil sebelumnya, tidak mengambil kebijakan baru atau bahkan membatalkan atau bahkan kemudian mempermasalahkan kebijakan yang telah ada sebelumnya. Ini terlalu berisiko gitu buat rezim sebelumnya gitu. Karena kalau itu terjadi, saya kira akan banyak sekali skandal-skandal yang akan terbuka ke publik ya dan ini tentu konsekuensinya adalah ya tadi reputasi ya, kemudian juga bahkan kerugian material, imaterial ya bahkan mungkin sampai harus penjara dan seterusnya. Saya kira itu semua menjadi poin yang sedang diupayakan untuk dihindari oleh apa namanya rezim saat ini. Mereka tidak ingin ambil risiko bahwa nanti ketika mereka sudah apa sudah berkuasa, sudah menangkan atau sudah turun dari kuasa, maaf, sudah turun dari kuasa itu kemudian mereka akan dipermasalahkan dan akan diperiksa bolak-balik ke kejaksaan misalkan atau kemudian ke pengadilan sendiri. Ini yang mereka hindari. Nah, kembali dalam konteks Indonesia, sebagaimana kita ketahui Indonesia ini kan dalam konteks politik ya kita sebut inilah sistem demokrasi liberal ya, yang bagaimana kita ketahui bahwa di dalam sistem demokrasi liberal itu ternyata tidak seindah yang di apa namanya disampaikan oleh yang menalurkan konsep ini, bagaimana demokrasi itu adalah oleh rakyat, dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Saya kira itu harusnya sudah dikoreksi ya. Bagaimana dulu kita didoktrin waktu kita di yang sangat sangat partisipatif ya, sistem yang sangat ideal karena tadi semuanya dari kita, oleh kita dan untuk kita. Ini hari ternyata pada prakteknya tidak seperti itu dan saya kira ini perlu ada koreksi besar-besaran terkait dengan demokrasi itu. Yang benar adalah demokrasi itu adalah apa namanya dari rakyat, oleh rakyat dan untuk apa kelompok tertentu ya. Kelompok tertentu siapa? Kelompok tertentu ya bisa jadi tadi yang disebut sebagai oligarki, yang disebut sebagai 1% people ya, atau yang disebut sebagai kelompok elit tadi itu. Sementara 99% people itu tidak bisa mengharapkan apapun dari demokrasi ini. Dan kalau tadi katakan apakah ini sudah sedemikian kotor, ya memang faktanya seperti itu. Ya demokrasi itu apa namanya penuh lip service ya, penuh pencitraan. Bahkan kalau perlu mereka menghalalkan segala cara. Bagaimana kita beberapa waktu yang lalu juga mendengarkan bagaimana politik sekarang digiring kalah era politik post-truth gitu ya. Post-truth itu berarti ya bagaimana mengelabui citra ya. Suatu citra yang sebenarnya tidaklah baik ya, sesuatu citra yang buruk kemudian dipoles sedemikian rupa agar kemudian menjadi baik dan kemudian itulah yang ditampilkan kepada publik sebagai post-truth politik gitu ya. Dan itu dalam demokrasi ya itu halal-halal saja, boleh-boleh saja. Sementara kalau kita berkaca dari Islam tentu berbeda. Nah, di dalam demokrasi hal seperti itu adalah suatu hal yang wajar dan apa, mereka justru berlomba-lomba untuk bagaimana melakukan pencitraan ya. Padahal calon itu adalah ya biasa-biasa saja, tidak ada keunggulan, tidak ada nilai plus ya. Tapi kemudian pencitraan tadi apa namanya semua itu bisa menjadi berbeda. Kemudian apakah identik dengan cikal bakal? Saya kira itu faktanya seperti itu. Termasuk partai-partai ya. Partai-partai yang hari ini bermusuhan bisa jadi mereka besok berangkulan. Bisa jadi satu hari maki-makian tapi besok lagi kemudian mereka bersepakat makan malam bersama dan kemudian buat bicara bersama. Jadi tidak ada hitam putih di dalam demokrasi ini. Yang ada adalah kepentingannya apa gitu ya. Selama kepentingan itu ada, saya kira partai yang ada di sayap kanan sekalipun bisa juga bersatu dengan partai yang sayap kiri sekalipun ya. Kalau kita ibaratkan sayap kanan itu adalah Islam, sayap kiri itu adalah sekuler kan begitu. Jadi
ini suatu keniscayaan yang terjadi di dalam sistem politik demokrasi hari ini dan suatu yang lumrah ya. Bahkan mungkin setiap partai dalam tanda petik benar tadi wajib ya, dalam tanda petik wajib untuk seperti itu karena kalau tidak seperti itu maka buat apa mereka ada di sana di dalam sistem itu. Jadi kalau sistem itu kalau kita sudah masuk dalam sistem itu maka tidak bisa menghindar kemana-mana gitu ya. Semua semua akan dimainkan, semua akan dipaksa bermain dengan aturan yang sudah disiapkan oleh sistem demokrasi tadi itu dan itu yang kemudian buat kita itu kemudian menjadi mempertanyakan benarkah kemudian kalau kita berjuang dalam sistem demokrasi ya itu betul-betul kita bisa mempertahankan idealisme kita. Karena pada faktanya pada waktu itu seperti itu yang terjadi semuanya adalah abu-abu. Apa namanya tidak betul-betul bisa dipisahkan antara yang benar dan yang salah dan semua menjadi abu-abu ya. Itu yang terjadi selama ini. Jadi dalam percaturan politik politik dalam sistem demokrasi ini ya semua bisa terjadi, semua bisa melakukan, tidak ada namanya rasa kemudian ya. Karena semua kembali berpulang adalah apa yang mereka dapatkan sepanjang manfaat itu ada maka mereka akan tetap jalan itu. Bahkan kalaupun kemudian harus meninggalkan temannya sendiri itu akan dilakukan. Jadi bagaimana kemudian keharmonisan ya, keakraban yang dibangun sebelumnya itu bullshit gitu, omong kosong. Ketika ada tulus sudah ada apa namanya kepentingan yang lain ya, ada hal-hal yang sekiranya membuat mereka harus harus apa namanya harus eh, melangkah ke arah yang lain, maka mereka lakukan itu. Tidak peduli apapun pembicaraan yang sudah dilakukan sebelumnya, tidak peduli seberapa dekat mereka sebelumnya. Nah ini yang sebenarnya mungkin kalau dalam konteks inilah kemudian kenapa operasi-operasi pada partai politik itu terus dilakukan termasuk pada koalisi Indonesia Perubahan tadi itu. Karena mereka sudah bisa membaca bahwa ini bicara tentang apa uh, power of opportunity tadi karena mereka melihat masih ada 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 celah di situ untuk tadi apa namanya kalau bisa partainya yang dilobi partainya yang dilobi kalau tidak bisa dilobi dengan cara halus maka dilobi dengan cara yang agak kasar kan begitu ya sampai kalau kemudian bisa mereka lakukan kriminalisasi maka mereka lakukan kriminalisasi itu entah kepada para petinggi partainya, entah kepada ketua partainya, atau mungkin tokoh-tokoh utama di dalam partai itu. Saya kira begitu, Bung Rahman, secara faktual gitu. Ya, baik. Lantas kemudian jika memang seperti itu, apakah fenomena seperti ditangkapnya kader Partai Nasdem, yakni Johnny G. Plate, ini juga berpengaruh besar ya terhadap sikap Nasdem ke depannya? Apakah kasus yang menimpa kadernya Nasdem tersebut, ini juga nanti akan bisa mengakhiri mimpi dari Anies Baswedan di dalam Pilpres tahun depan? Ya, ini sebenarnya penangkapan Pak Johnny G. Plate itu tadi membenarkan apa yang tadi saya sampaikan kan bahwa kalau bisa dioperasi partainya maka dioperasi partainya kalau tidak bisa maka yang dioperasi adalah orang-orang apa namanya berpengaruh di dalam partai itu apa Johnny G. Plate ini kan sekjen Nasdem kan dan itu tangan kanannya Pak Surya Paloh kan. Maka ini saya kira walaupun semua pihak menyangkal ya ini ada kaitannya dengan tidak ada kaitannya dengan politik ya ini tidak dipolitisasi tapi kita semua tahu dan sadar bahwa ini pasti ada arah ke sana gitu dan juga disinyalir juga bahwa sebenarnya aliran dana itu tidak hanya ke satu partai ada 3 partai yang kemudian menikmati itu ya mungkin seru kalau kemudian apa namanya elit-elit Partai Nasdem kemudian atau ada pihak-pihak yang kemudian nekat ya dalam artian berani kemudian membongkar semua permainan di balik itu semua. Siapa sebenarnya 3 partai politik dan siapa aktor-aktor di balik 3 partai politik itu. Nah ini akan menjadi permainan seru. Maka disinilah sesungguhnya tadi nyalinya tadi Nasdem dalam hari ini itu diuji. Apakah dia akan apa namanya tidak goyah karena seberapa besar atau seberapa kecil pun penangkapan Johnny G. Plate tentu mempengaruhi elektabilitas Nasdem ya walaupun kita tidak tahu apakah signifikan atau tidak signifikan tapi ya tadi bahwa apakah kemudian pihak-pihak yang tadi itu berani mengungkap skandal besar di balik itu semua kalau cuma diungkap maka akan banyak pihak yang saya kira akan ketahuan siapa bermain apa, siapa berperan sebagai apa dan seterusnya. Dan ini apa namanya
menjadi menarik. Justru mungkin Nasdem akan mendapat seperti dari situasi ini kalau kemudian betul-betul skandal tadi itu bisa diungkap secara terang benderang gitu. Dan ya tentu tadi apakah ini akan mengakhiri mimpi seorang Pak Anies Baswedan ya akan sangat tergantung pada bagaimana kemudian para petinggi di koalisi ya, termasuk petinggi Nasdem sendiri ya, itu apakah dia tahan dengan pressure-pressure yang dilakukan tadi itu. Ini kan masih panjang ini sebenarnya kan ya, masih belum pendaftaran calon ini. Ini sebenarnya masih panjang, masih tahun depan gitu. Tapi aroma ke sana itu atau aroma persaingan ke sana atau panasnya persaingan sudah sangat luar biasa gitu. Jadi memang ini mungkin bisa jadi lebih panas dari tahun 2019 gitu ya, karena ini menentukan tadi ada banyak pertaruhan di sana. Katakanlah mungkin tadi kalau pertaruhannya apakah apa saja ya termasuk IKN misalnya. IKN ini kan sebenarnya kan wait and see. Kenapa investor itu sudah berkali-kali dipromosikan ya, ditawarkan kemudahan-kemudahan, tapi juga tidak mengambil karena mereka akan wait and see. Siapa the next presiden itu menjadi sangat menentukan apakah mereka akan investasi di IKN atau tidak. Kalau tidak menjanjikan atau kalau tidak dipastikan, maka mungkin mereka akan menarik diri dari rencana investasi IKN. Nah inilah yang kemudian kenapa kemudian istana ya dalam hal ini Pak Jokowi juga apa tim yang lain itu betul-betul ingin agar siapapun presiden berikutnya itu adalah ya setelah upaya untuk 3 periode mungkin agak menemui jalan buntu ya, atau bahkan kalau boleh dikatakan sudah menemui jalan buntu, maka PR berikutnya adalah memastikan siapapun yang akan dinantikan oleh Pak Jokowi adalah orang yang betul-betul bisa dikendalikan Pak Jokowi atau setidaknya orang yang betul-betul menggaransi akan melanjutkan seluruh kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pak Jokowi termasuk kebijakan untuk melanjutkan IKN itu karena ini IKN ini pertaruhan apa namanya ada banyak sekali hal yang dipertaruhkan di situ. Nasib bangsa ini juga dipertaruhkan, anggaran APBN kita juga dipertaruhkan di situ ya. Yang karena awalnya tidak ingin pakai APBN, ternyata juga harus memakai APBN dan seterusnya. Ini saya kira pertaruhan yang sama dan sekarang ini sudah mungkin sudah berapa puluh triliun yang digelontorkan untuk IKN dan belum lagi skandal-skandal yang lain, misalkan apa pembangunan infrastruktur jalan tol dan seterusnya itu semua adalah hal-hal yang sangat bisa dipertanyakan kembali. Nah ini tentu rezim tidak ingin kecolongan ya, maka mereka betul-betul ingin agar mereka landing safely ya, mereka bisa mengakhiri dengan baik ya, kemudian mereka bisa tidur nyenyak gitu ya, tidak dipanggil-panggil ke pengadilan, ke kejaksaan dan seterusnya setelah lengser gitu. Ini sangat penting gitu ya, karena kalau yang jadi itu orang yang tidak mereka kehendaki atau orang yang tidak bisa mereka kendalikan ya itu sangat berisiko buat mereka, buat siapapun pejabat yang saat ini berkuasa dan mengambil keputusan strategis ya, itu bisa diusut semuanya gitu. Ini saya kira yang sebenarnya yang sedang ingin dipastikan oleh rezim untuk betul-betul mereka memiliki calon atau kontestasi sendiri ya, hanya diikuti oleh calon yang bisa mereka kendalikan tadi. Makanya tadi Pak Yusuf Wanandi, kalaupun ini bisa jadi 2 calon ya, kan itu yang mereka kehendaki. Ya kalau 2 calon misalkan mereka bisa menyingkirkan Pak Anies, tinggal Pak Ganjar dan Pak Prabowo, itu siapapun yang menang ya sudah, kalau presiden main. Ya, jadi mau Pak Prabowo oke, mau Pak Ganjar oke. Jadi rezim bisa tidur dengan tenang itu. Saya kira begitu, Bung Adis. Ya baik Bung, terakhir Bung, dengan fenomena perpolitikan Indonesia yang seperti demikian yang sudah Anda jelaskan tadi, apakah Pilpres pada tahun 2024 nanti ini menghasilkan pemimpin yang terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia? Anda melihatnya seperti apa, Bung Fajar? Ya, apakah menghasilkan pemimpin terbaik ya? Kalau saya bertanya sudah seperti itu, apakah Indonesia ini buruk itu karena pemimpinnya saja? Apakah buruknya Indonesia saat ini, saya katakan buruk ya karena ini faktanya seperti itu. Itu hanya dipengaruhi oleh karena faktor kepemimpinan. Saya kira tidak. Jadi ada banyak faktor, ada banyak faktor yang kemudian mempengaruhi buruknya tata kelola kehidupan bernegara, berbangsa dan negara Indonesia hari ini. Ya, salah satunya adalah kalau kita lihat tadi dari sistem yang digunakan di Indonesia ini, ya mau sistem ekonominya, sistem politiknya, ya sistem hukumnya, semua sudah bobrok gitu. Jadi alih-alih kemudian kita berharap pada pemimpin saja, tapi justru menurut saya permasalahan dasarnya adalah bagaimana kita membongkar, mengganti sistem yang sudah bobrok ini
diinstal lagi dengan sistem yang baru. Gitu. Ya, karena apa? Karena ya kalau kita misalkan refleksikan katakanlah eh, apa kita punya laptop gitu ya, tampilannya bagus ya, program apa yang menggunakan juga programmer gitu, programmer canggih gitu. Tapi kemudian ternyata Pentiumnya apa namanya eh, apa Intelnya atau prosesornya adalah Intel Intel berapa lah ya, i3 misalkan ya, ya atau bahkan sebelum itu ya Pentium 3 misalkan, ya nggak akan ngangkat gitu ya. Walaupun yang menggunakan itu seorang programmer yang canggih sekalipun nggak bisa diapa-apain gitu ya. Jadi alih-alih menurut saya kita menggantungkan diri pada satu orang pemimpin yang kita yang dipilih 5 tahun sekali ini, kenapa kita tidak mempertanyakan apakah sistem ekonomi kita hari ini itu sudah betul-betul sistem yang menjamin pemerataan ekonomi? Apakah sistem itu yang terbaik yang bisa kita pilih? Ya, apakah sistem itu sistem ekonomi itu sudah merupakan sistem ekonomi yang kemudian akan menjamin kesejahteraan masyarakat? Sama halnya dengan sistem politik. Apakah sistem politik ini yang kita kehendaki? Apa sistem politik yang kemudian meniscayakan keterlibatan oligarki dalam setiap peristiwa politik ya? Itu yang ingin kita pertahankan. Apa kita ingin seperti ini terus gitu ya? Eh, di mana yang apa namanya one man one vote ya, suaranya seorang profesor mohon maaf sama dengan suaranya seorang apa namanya PSK misalkan, suaranya seorang intelektual ya seorang ulama sama dengan suaranya seorang pemabuk misalkan. Apakah ini yang sistem politik yang betul-betul kita kehendaki gitu? Sama dengan sistem hukum misalkan, kalau kita tanya apakah sistem hukum yang tebang pilih seperti ini yang terus kita pertahankan? Ini kan pertanyaan-pertanyaan mendasar yang harus kita jawab sebenarnya sebagai seorang warga negara Indonesia. Kalau memang kita ingin seperti itu ya saya kira apa namanya tidak ingin melangkah jauh kepada fondasi dasar dari kehidupan berbangsa dan negara kita. Ya saya kira ya sudah apa namanya sebenarnya orang ya itu apa namanya hanya hanya bisa memperbaiki sedikit saja gitu ya. Dan kita tetap ada dalam dalam kondisi yang rusak ini. Jadi sebenarnya pemilu itu hanya hanya apa namanya sesuatu yang penting tidak penting gitu karena tidak akan bisa merubah struktur dasar dari kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Padahal itu yang sebenarnya lebih kita butuhkan ya daripada saya seorang pemimpin yang baik gitu ya. Ya pemimpin yang baik bagus, bahkan harus kita 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 pilih begitu ya. Tapi setelah kemudian fondasinya tadi dibenahi dulu. Kalau kemudian fondasinya dibenahi, fondasi ekonomi, fondasi dalam uh, uh, politik ya, fondasi dalam apa hukum ya, semua kita benahi, ya, maka sesungguhnya akan lebih mudah tadi penempatan orang sebagai sebagai pemimpin tadi itu karena semua sistem sudah dibenahi gitu. Ibaratnya mobil itu sudah siap dipacu dengan kecepatan berapapun gitu. Tinggal tergantung supirnya tadi itu. Kalau supirnya Schumacher, tapi mobilnya itu baik, ya nggak bisa melaju dengan yang maksimal. Saya kira itu ya kita merefleksikan diri sebagai bangsa Indonesia ya cukupkah kemudian kita akan terus hanya berfokus untuk merubah atau mengganti aktor demi aktor ya. Sementara kita tahu bagaimana aktor demi aktor itu ya tidak menghasilkan perubahan yang sangat signifikan di dalam kehidupan manusia. 25 tahun setelah reformasi apa yang kita rasakan? Ya kita maju mundur gini saja. Kalaupun kemudian ada seolah-olah sesuatu yang progres ya, tapi ada problem di sisi lainnya. Hari ini secara infrastruktur, secara fisik kita progres, tapi coba lihat berapa utang kita. Menumpuk utang kita, 7.000 triliun lebih utang kita. Ya. Itu dengan kemewahan ada jalan tol, Trans Jawa, ada nanti Trans Sumatera, ada Trans Sulawesi mungkin. Tapi di sisi lain kita menumpuk menumpuk utang. Ini sebenarnya sesuatu yang patut dibanggakan. Kemudian apa namanya kualitas legislatif apa legislasi kita di parlemen. Saya kira jauh lebih berkualitas dulu zamannya Orde Baru daripada proses legislasi hari ini. Anggota-anggota DPR pun sekarang hari ini adalah anggota-anggota DPR yang dipilih karena memang punya kekuatan modal. Bukan orang-orang yang memang betul-betul kemudian ingin berkhidmat untuk memperbaiki kehidupan rakyat, bukanlah orang-orang yang punya idealisme, bukan orang yang betul-betul punya kecakapan yang mumpuni ya di dalam politik dan seterusnya.
Udah dalam hukum, saya kira juga sama saja. Hukum hari ini dengan hukum 25 tahun yang lalu nggak ada bedanya saya kira. Jadi marilah kita berpikir sesuatu yang lebih mendasar lagi. Apakah betul cukup kita menghasilkan pemimpin yang baik dari proses proses kontestasi ini? Atau sebenarnya kita seharusnya berpikir lebih lebih mendasar lagi. Bagaimana kemudian kita misalkan memperbaiki fondasi terlebih dahulu atau mengganti fondasi yang sudah keropos ini dengan fondasi yang jauh lebih kokoh. Ya, menurut saya itu akan lebih masuk akal ya dalam jangka panjang untuk tadi betul-betul mewujudkan bangsa Indonesia katanya yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur itu. Saya kira begitu Bang Aziz. Ya baik, Mas Syawani, penjelasan yang luar biasa ini. Syukran wa jazakumullahu khairan kasiran. Terima kasih kepada Bung Fajar Kurniawan atas penjelasannya dan juga terima kasih telah hadir di Kabar Patang pada edisi kali ini. Insya Allah Ya, nanti kita ketemu lagi lain kesempatan dan juga di lain waktu. Semoga Anda dan keluarga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. amin Assalamualaikum amin. Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikianlah kabar petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya di sinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual terpopuler dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.